Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul lagi pada malam hari ini. Semoga apapun yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam selalu kita junjung kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman kelak. Baik, apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu sekeluarga semuanya diberikan kesehatan ya. Ya. Amin. Amin, amin. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak. Selamat datang kepada Bapak Ibu atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga kita bisa bersama-sama mendapatkan tujuan utama dari ikhtiar kita dalam mengembangkan keuangan syariah mikro di Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenalkan, saya Rizky Azhari, perwakilan dari Syariah Teknologi, yang insya Allah akan memandu dan sekaligus memoderasi webinar BMT Talk Show volume 2 pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu BMT Talk Show. BMT Talk Show adalah rangkaian webinar yang membahas berbagai isu terkini di dunia keuangan mikro syariah. Event ini merupakan hasil kolaborasi kreatif antara Syariah Teknologi dengan mikrosyariah.id. Direncanakan webinar ini akan diselenggarakan 2-3 kali dalam sebulan, dan kita akan coba untuk menetapkan jadwal webinar selalu di hari yang sama pada setiap pekannya. Adapun tujuan webinar ini adalah sebagai ajang silaturahmi dan juga sebagai wadah bagi para praktisi keuangan mikrosyariah untuk bisa saling berdiskusi dan nantinya diharapkan dapat menghasilkan input-input positif bagi teknis pengembangan keuangan mikrosyariah khususnya di ranah digitalisasi. Insya Allah teknis dan alur dari webinar ini dimulai dari pemaparan materi singkat oleh narasumber kita selama kurang lebih 15 menit. Setelahnya akan ada sesi tanya jawab yang nantinya akan dimoderasi sampai kurang lebih 30-30 menit ke depan. Dan pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui fitur raise hand setelah pemaparan, ataupun bisa melalui chat langsung di chat box. Untuk kepentingan bersama, dimohon Bapak Ibu dapat mematikan mikrofon sejenak selama pemaparan materi berlangsung. Oke, sebelum kita masuk ke acara, kami perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Rizkyson Pane, SII MSI. Beliau adalah Senior Consultant di AB Management, sebagai konsultan keuangan mikro syariah sekaligus sebagai CEO dari Akira.id, syariah accounting software untuk institusi keuangan syariah di Indonesia. Beliau ini sudah melalang buana di dunia keuangan mikro syariah selama kurang lebih 15 tahun dan insya Allah akan menjadi narasumber tetap di BMT Talk Show pada rangkaian-rangkaian selanjutnya. Ya, langsung saja mari kita simak pemaparan dari Pak Rizkyson Pane untuk topik BMT Talk Show volume 2 pada malam hari ini. Kepada Bapak Rizkyson, kami persilakan. Terima kasih Pak Rizky. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hari ini kita bersilaturahim dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang terus beristiqomah di jalan hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita termasuk bagian yang konsisten, komitmen untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan share dulu terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Hari ini kita bicara tentang hubungan kuat BMT dan UMKM. Dan seperti biasa, saya nanti akan sebagai pemantik ya, berharap dari hasil pembicaraan malam ini banyak yang bisa kita gali, sehingga ada insight-insight yang baru yang bisa kita kontribusikan buat BMT, khususnya yang ada di negeri kita ini. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dari UMKM itu sendiri. Nah, di slide kedua, ini saya coba memaparkan terkait data ya. Data tentang UMKM, bahwa terlihat dari grafik bahwa hampir usaha yang banyak mempengaruhi negeri kita ini, itu didominasi oleh usaha mikro. Kalau kita lihat datanya dari 2010-2013, itu signifikasinya tidak berubah, masih tetap didominasi oleh usaha mikro. Bahkan usaha besarnya saja hanya melingkupi 0,01% dari seluruh kapasitas usaha yang ada di negeri kita. Nah, kalau kita lihat di slide yang berikutnya, data UMKM 2018 sampai dengan 2019, ini sumber dari Kemkop UKM, itu juga sama, masih didominasi oleh usaha mikro. Nah, ini kalau kita lihat pertumbuhannya juga walaupun nggak terlalu besar, tapi setiap tahun itu terjadi peningkatan. Kalau kita lihat juga tadi dari tahun 2010 sampai dengan 2019, itu kenaikannya sampai dengan 10 juta usaha baru di dalam dunia mikro. Nah, usaha besar di sini kita lihat di 2018 itu mendominasi hanya 5.500. Kemudian di 2019 tetap ada kenaikan, tapi jumlahnya juga tidak signifikan dibandingkan usaha mikro. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, bahwa yang membuat distribusi negeri kita menjadi berbeda dengan negara-negara lain, justru karena memang dominasi usaha mikro yang sangat unik. Karena nanti di balik usaha mikro ini ada lagi usaha yang memang itu sama sekali tidak terdeteksi oleh data, bahkan mungkin invisible, tidak terlihat. Nah, inilah data-data usaha-usaha di balik usaha mikro ini yang kemudian tidak mampu masuk di dalam data statistik, baik itu secara makro maupun secara yang lainnya. Sehingga ketika misal kejadian krisis di tahun 98, kemudian di tahun 2018 terjadi krisis dunia, bahkan sampai dengan pandemi, itu banyak para pakar yang secara data kemudian memperhitungkan bahwa Indonesia akan mengalami minus di dalam ekonomi. Tapi kita lihat walaupun terjadi minus, kita tidak melihat satu kesenjangan atau satu masalah yang besar seperti negara-negara di Eropa yang lain-lainnya, karena memang ternyata ada data-data yang memang tidak terdeteksi, sehingga tiba-tiba ada distribusi uang yang kemudian lancar, itu beredar di bawah, di grassroots, di akar rumput, itu berjalan dengan baik. Nah, ini yang kemudian prediksi secara angka itu kemudian tidak bisa mendeteksi bagaimana kondisi ekonomi ini yang kelas bawah ya, artinya kok bisa gitu tidak terjadi seperti yang terjadi di negeri-negeri yang lain ketika terjadi krisis, baik itu pandemi tahun 2018, bahkan di tahun 1998. Nah, kita lihat lagi di slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang saya bahas, sejarah perekonomian Indonesia mencatat besarnya kontribusi UKM dalam beragam krisis yang menimpa negeri kita ini. Mulai dari tahun krisis tahun 98, ya kan, hampir semua perusahaan-perusahaan besar itu gulung tikar. Tapi kita
di saat yang bersamaan bisa melihat ada tukang bakso, ada tukang somai, ada tukang yang lain-lainnya, itu masih tetap bisa berjualan. Bahkan di tahun 98 juga pemerintah kemudian bekerja sama dengan jaringan koperasi ya, yang ada di Indonesia itu mencoba untuk bagaimana caranya mendistribusikan semua barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh para rakyat secara keseluruhan itu bisa terdistribusikan dengan baik. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan oleh para usaha mikro. Dan dengan adanya mereka tetap berjualan, perputaran terjadi sehingga tidak menjadi beban bagi negara pada saat itu. Ini menjadi suatu keuntungan yang sangat bagus. Walaupun di sisi-sisi lain waktu itu terjadi pemecatan dan yang lain-lain karena perusahaan-perusahaan besar mulai runtuh, tapi di situ kemudian mulai tumbuh pada saat itu kesadaran orang kemudian untuk berwirausaha, kemudian menjadi pengusaha-pengusaha kecil. Nah, itu mulai terjadi dan itu membentuk, kita lihat tadi grafik dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 efeknya itu terus bertambah, bahkan dari 53 juta sampai dengan 64 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga bisa melihat krisis keuangan global. Nah, ini mohon maaf tadi bukan 2018 tapi 2008. Ini juga luar biasa gitu. Karena ini salah satu peran yang diambil oleh bank di seluruh dunia, dan waktu itu saya juga mendapatkan informasi kalau di Indonesia cuma satu bank saja yang pada saat itu ikut di dalam peristiwa itu. Jadi Indonesia waktu itu tidak terlalu signifikan, tapi kita bisa melihat walaupun tidak signifikan terhadap negeri kita di tahun 2008, pengusaha-pengusaha besar tidak terkena dampaknya juga luar biasa, karena waktu itu bank secara luas ya, karena waktu itu World Bank langsung. Nah, sehingga kita bisa melihat UMKM pada saat terjadi krisis keuangan global sekalipun itu masih tetap bisa berputar, mendistribusikan keuangan dan tidak menjadi beban bagi negeri ini secara langsung. Nah, kemudian kita bisa menunjukkan bahwa UMKM tetap kuat menopang perekonomian nasional. Kita lihat, nah ini kalau bicara potensi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia khususnya itu memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, sehingga kita bisa meyakini bahwa hal ini dapat membantu menyelamatkan dan mesejahterakan masyarakat dari kemiskinan. Ya, karena kalau usaha mikro itu bisa naik kelas dari mikro ke kecil, kemudian dari kecil dan menengah itu secara bersamaan, wah ini juga luar biasa jadinya itu. Tapi biar bagaimanapun UMKM itu punya karakter tersendiri, ya. Karena karakternya sangat unik. Nih, ketika mereka paham bagaimana menabung, bagaimana mereka bisa mencadangkan uang. Nah, ini mereka menjadi pengusaha-pengusaha di lingkaran mikro yang memang sangat unik gitu, karena mereka bisa jadi dorong gerobak gitu, tapi sampai rumahnya besar gitu. Karena mereka daripada dibuat foya-foya, lebih baik mereka membangun untuk kehidupan masa depan. Nah, ini bisa merubah, bahkan tidak menjadi beban atau sebuah efek sosial yang kemudian itu bisa merugikan sebuah negara. Ini satu kekuatan UMKM yang ada di negara kita. Nah, bagaimana dengan BNP? Nah, ini sedikit kita bahas tentang BNP. Nah, ini saya garis miringnya koperasi syariah ya, karena memang BNP itu ya badan hukumnya memang koperasi. Untuk saat ini koperasi syariah itu hanya ada di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nah, kalau kita lihat konsep dasar BNP itu secara prinsip operasional, mereka adalah lembaga yang membantu kesejahteraan para anggotanya dalam bentuk gotong royong, dan prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang syariah
yaitu sudut pandang syariat, gotong royong, ta'awun al-birri, dan bersifat kolektif secara berjamaah dan dalam membangun kemandirian hidup. Nah, kalau kita lihat bahwa konsep dasar BMT ini berdasarkan anggota ya, karena mereka berazaskan koperasi. Kalau seandainya para UMKM itu kemudian berkumpul, kemudian membentuk satu lembaga keuangan yang mereka sepakati untuk kemudian memutar uangnya sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu sebagai modal maupun sebagai modal sementara saja. Ini ketika dua prinsip ini bisa terwujud, ini luar biasa. Karena memang di UMKM prinsip gotong royong, prinsip tolong menolong itu terjadi. Kalau misalnya kita lihat orang berdagang di pasar itu bisa terjadi sebuah sistematis tolong menolong yang sangat sistematis gitu. Misalnya di sana jual ayam, di sini ada yang tukang potongnya. Tukang potongnya ke tukang ayam itu saya nggak mau dibayar. Saya mintanya ininya aja ya jeroannya aja gitu. Karena dia akan menjual lagi gitu. Ya si tukang ayam saya juga nggak butuh jeroannya, saya butuh dagingnya aja gitu. Nah sehingga nggak ada yang keluar dari mereka uang, tapi hal tersebut bersifat transaksian. Dia potong kemudian dapat isi jeroan ayamnya dan dia jual ke tukang bubur lagi. Jadi kita bisa lihat prinsip tolong menolong itu sudah sangat sistematis dan otomatis itu terjadi di antara. Kalau seandainya ini bisa ditingkatkan lagi sistem itu kepada bagaimana mereka membangun sebuah institusi keuangan, kemudian itu bisa menjadi kekuatan buat mereka untuk tidak tergantung terhadap modal dari luar, sehingga uang itu berputar dari mereka untuk mereka. Nah ini sangat luar biasa. Dan di sini juga di salah satu ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala prinsip ini dipakai. Di ayat ini dikatakan dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berasih sayang. Nah ini menjadi dasar buat BMT sebagai konsep yang memang dipakai. Ini menjadi karakter yang sangat menonjol di dalam BMT. Sekaligus sebetulnya bisa jadi sebuah kelemahan juga buat BMT ketika memang chemistry ataupun bahasanya itu komunitasnya tidak terbentuk dengan baik, sehingga belum ada saling kenal mengenal. Ini bisa jadi berbahaya juga prinsip gotong royong, karena bisa jadi orang yang bergabung mencoba untuk memanfaatkan situasi yang ada sehingga itu bisa merugikan pihak yang lain. Nah ini harus betul-betul digunakan sebagai sebuah strategi yang kuat untuk menjadi sebuah institusi yang kuat. Nah, tujuan BMT sendiri ketika dibuat, kita bisa melihat di sini. Pertama adalah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam. Yaitu pasti pertama adalah halal, kemudian dan meninggalkan yang haram. Jadi tujuan utamanya adalah mensejahterakan ekonomi anggotanya. Bukan hanya halal, tapi juga baik. Yang kedua, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Nah, prinsip ini berdasarkan perintah Allah agar manusia menjalin silaturahim dengan manusia yang lainnya. Karena sifat silaturahim itu memang menambah rezeki, kemudian juga memperpanjang umur juga. Jadi ada kekuatan yang sangat luar biasa kalau seandainya tujuan ini bisa tercipta dengan baik, walaupun tidak mudah juga. Yang ketiga, pendistribusian pendapatan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Kita bisa melihat bahwa konsep yang ditawarkan oleh ekonomi kapitalis, masalah ekonomi itu ada pada kelangkaan. Berbeda dengan kita, prinsip ekonomi Islam itu melihat masalah itu bukan pada prinsip kelangkaan barang. Karena kalau menurut Al-Quran bahwa Allah sudah menciptakan segala sesuatu itu sudah cukup buat manusia, bahkan berlebih. Karena kita juga makhluk yang spesial ya.
bukan cuma masalah kecukupan saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga masalah semua itu ditundukkan semua itu ditundukkan buat manusia khususnya, baik itu laut, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu semua tunduk terhadap manusia. Jadi sebetulnya tidak ada yang kurang. Tapi masalahnya adalah di dalam Al-Quran sebutkan yang menjadi masalah justru adalah masalah distribusi yang tidak merata. Di sini tugas manusia untuk bagaimana mendistribusikan harta, barang, dan yang lain itu menjadi merata. Nah, agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena tadi manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan, dan bakat. Nah, sehingga distribusi inilah kemudian yang menjadi satu simbol kesejahteraan buat manusia. Terus yang keempat, kesungguhan pribadi dan kemaslahatan sosial ini menjadi tujuan BMT dan menjadi karakter yang sangat unik. Prinsip ini berdasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya keuntungan yang ingin didapatkan secara nilai material, tetapi ada nilai-nilai lain yang ingin didapatkan dari tujuan BMT ini didirikan. Nah, kemudian selanjutnya, kendala utama lembaga keuangan untuk menjalankan perannya dengan UMKM. Ini menjadi challenge, tantangan. Nah, sulitnya menilai UMKM yang visible dan bankable, yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pemberian kredit, ini menjadi masalah utama bukan cuma di BMT saja, tapi di seluruh lembaga keuangan. Tapi nanti kita bisa lihat, ini juga nggak jadi masalah sebenarnya. Nah, yang kedua adalah sebagian besar UMKM itu belum melakukan pemisahan keuangan antara keuangan pribadi dengan usaha. Nah, ini juga sesuatu yang fatal ya kalau buat orang akuntansi misalnya. Ketika melihat usaha itu tidak terpisah entitas pribadi dengan entitas usaha, yaitu tidak bisa dicatat. Jadi harus terpisah dulu baru bisa dicatat. Nah, dua hal ini yang kemudian juga menjadi sesuatu yang menjadi berat juga dilakukan oleh BMT kalau seandainya BMT itu tidak memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh para pendirinya di awal. Kalau kemudian BMT lebih memiliki sifat untuk mencari keuntungan saja, BMT lebih punya sifat untuk sama seperti bank keliling. Kebetulan ketika saya memposting poster ini di Facebook saya, ada yang bertanya gitu terkait dengan bagaimana BMT mempunyai peran untuk bisa mengalahkan kehadiran bank keliling yang itu menjadi momok buat para UMKM di dalam memilih lembaga keuangan. Nah, sebetulnya BMT itu tidak punya peran untuk mengalahkan lembaga-lembaga keuangan. Sebagai pesaing, sebagai yang lain-lainnya, itu tidak punya peran. Peran utama BMT terhadap UMKM itu yang paling utama. Perannya bagaimana bisa mendistribusikan, mencari UMKM yang memang tepat, mencari UMKM yang kemudian bisa diedukasi, ya, karena tidak semua UMKM itu bisa diedukasi, karena ini juga menjadi kesulitan, karena kalau misalnya UMKM itu berhenti untuk beredukasi, kemudian berhenti untuk belajar, kemudian tidak ada peningkatan kapasitas di dalamnya, ini akan sulit, karena ciri khas pengusaha besar itu adalah mereka yang memang tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan ini justru peran utama dari BMT untuk selain memberikan permodalan, kemudian juga memberikan bantuan-bantuan yang lain, hal utama yang harus dilakukan adalah prinsip edukasi di dalam BMT. Yang kemudian ini menjadi momok yang sangat ketara di antara lembaga keuangan dengan UMKM. Nah, ini yang harus menjadi satu sisi perbedaan, bahwa BMT
dengan Badan Hukum Koperasi, yang pemiliknya juga adalah para UMKM, seharusnya di situ ada proses edukasi yang terjadi minimal setiap setahun sekali ketika terjadi RAT, rapat anggota tahunan. Kalau di PT ada RUPS yang hanya dihadiri oleh para pemegang saham. Di BMT dengan Badan Hukum Koperasi itu ada mekanisme RAT di mana di situ bisa mengundang semua anggota, dan disitulah kemudian terjadi proses edukasi yang menjadi kesempatan buat lembaga tersebut untuk melakukan edukasi yang baik. Ya, karena kalau misalnya itu tidak dijadikan sebuah kesempatan, maka BMT akan kehilangan karakternya. Nah, kemudian saya lanjutkan ke slide berikutnya, hubungan BMT dengan UMKM. Nah, ini melihat sejarah berdirinya BMT, bahwa BMT hadir pertama kali di Indonesia, dan entitas ini mampu memberikan warna bagi perekonomian di kalangan akar rumput. Jadi kehadiran BMT di tahun 1980-an, nah ini Masya Allah, hadirnya BMT ini justru merapat kepada usaha-usaha yang memang tidak mendapat perhatian dari pihak-pihak lain. Orang-orang yang butuh pada saat itu pinjaman cuma 10.000, 100.000 pada saat itu. Orang-orang yang hanya bisa menabung pada saat itu 50 perak. Bahkan sekarang mungkin masih ada pengusaha-pengusaha mikro yang kemudian dicairkan pendanaannya oleh BMT itu hanya yang punya kebutuhan 300.000, 500.000 gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan misalnya dengan bank keliling yang pendekatannya lebih kepada dia punya apa, jaminan apa. Sedangkan kalau di BMT, pendekatan yang dilakukan adalah dia punya kemampuan seperti apa. Kemudian ketika dikasih 1 juta, apakah dia bisa mengembalikan atau tidak, atau justru itu akan membuat dia menjadi susah. Nah, ini ukuran-ukuran seperti ini yang kemudian ini menjadi karakter BMT yang pas dengan UMKM, gitu. Karena UMKM kalau dikasih kebutuhannya 1 juta, kemudian dikasih dananya 5 juta, yang terjadi 5 jutanya bukan buat permodalan, tapi yang terjadi adalah 5 juta itu 1 juta dipakai buat usaha, 4 juta dipakai buat konsumsi pribadi. Itu pasti terjadi karena sifat orang terhadap kapasitas orang itu juga harus diukur. Orang kalau terbiasa hanya megang 1 juta, dikasih 10 juta, itu pasti sudah mulai bingung untuk menggunakan untuk apa. Kemudian tiba-tiba dari 1 juta, tiba-tiba megang 100 juta. Nah, itu juga bingung untuk buat apa-apa. Sama seperti orang yang dia terbiasa dengan gaji 5 juta, tiba-tiba suatu saat dia mendapatkan uang sogokan misalnya, tiba-tiba dapat 100 juta, 500 juta, atau 1 miliar. Itu orang biasa megang 5 juta, kemudian tiba-tiba megang 500 juta, itu kira-kira orang kalau nggak punya kapasitas untuk menggunakan, ya bingung gitu. Buat apa? Apakah nanti buat, mohon maaf gitu, misalnya buat ya udah main judi, atau buat beli ini dan lain. Nah, itu akhirnya orang kagok. Sama seperti kisah misalnya di dalam Al-Quran disebut ada Qarun, itu kan sudah melebihi kapasitas. Yang terjadi adalah kapasitasnya justru bukan untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru semakin sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi BMT hadir pertama kali di Indonesia dan langsung bisa memberikan warna bagi perekonomian di kalangan akar rumput yang pada saat itu terlilit oleh bank keliling. Jadi apakah BMT bisa mengalahkan bank keliling? Ya enggak, itu bukan peran dia. Gitu. Peran dia adalah memberikan warna sehingga orang atau UMKM pada saat itu bisa melakukan pilihan atas lembaga keuangan yang memang ada bank, ada BRI, ada BMT, ada bank keliling atau yang lain-lain. Nah, sehingga si UMKM ini jelas, dan ini menjadi challenge. Pertama, bagaimana kita mengedukasi BMT ini, mensosialisasikan. Jangan BMT namanya aja Baitul Mal wa Tamwil. Ini susah dipahami oleh mereka ini apa itu. Akhirnya disingkat BMT.
BMT ini apa gitu. Kemudian ada produknya, ada musyarakah, ada murabah. Jangan kan di kalangan kelas mikro, gitu. Di kalangan yang ada di bank untuk market yang ada di mereka saja itu sangat sulit dipahami oleh mereka. Nah, kemudian kendala terbesar bagi UMKM adalah dukungan permodalan. Nah, kita bisa lihat kalau ini diklik kemudian dipasangkan, ini menjadi klop. Nah, karena yang satu memang punya karakter berdampingan dengan UMKM, hadirnya juga seperti itu, karena melihat ada apa, ada ada ketidakdukungan dari usaha mikro terhadap yang lain, kemudian hadir memberikan bantuan. Karena kalau misalnya cuma dikasih uang terus dari yayasan-yayasan ini nggak bakalan berkembang. Harus ada mekanisme lembaga yang mirip dengan bank, kemudian hadir dengan BMT, dan alhamdulillah sekarang berbadan hukum koperasi ya. Bahkan izinnya juga sudah mulai berkembang, bisa izin dari koperasi, bisa juga nanti mendapatkan izin dari OJK juga, Masya Allah. Jadi BMT hadir sebagai warna, kemudian kendala terbesar bagi UMKM adalah dukungan permodalan. Nah, kemudian di slide terakhirnya, sebagai penutup Bapak Ibu, nah BMT memiliki karakter khas yang khas dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain, yaitu memiliki fungsi sosial dan komersial, lahir atas inisiatif dan kebutuhan masyarakat sendiri, dan beroperasi menggunakan prinsip-prinsip yang lahir dari sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, mungkin ini yang harus menjadi peran BMT, karena kalau misalnya BMT harus mencari keuntungan itu nggak perlu ditekankan karena itu sudah otomatis. Tapi memiliki karakter yang khas ini, ya, seperti yang diharapkan para pendiri di awal, ini menjadi kesulitan, bukan kesulitan ya, tantangan terbesar buat kita semua, sehingga lembaga yang tadinya terlihat sama dibandingkan lembaga-lembaga keuangan yang lainnya itu akan menjadi menarik, unik gitu, karena dia menjadi sesuatu yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya dan juga buat bapak-bapak di yang saya kembalikan kepada bapak. Iya, terima kasih kepada Pak Rizkyson atas pemaparannya, sangat insightful sekali. Jadi saya sum up sedikit ya Pak ya. Jadi terkait dengan bagaimana hubungan BMT sendiri dengan UMKM itu sendiri, sebenarnya hubungannya sangatlah kental karena BMT hadir di awal sebagai alternatif solusi bagi kalangan UMKM atau komunitas bisnis akar rumput, dan ini dikarenakan BMT juga bisa memberikan warna sebagai pembeda lembaga keuangan yang nantinya bisa klik, bisa klop gitu ya, bisa klop dengan kebutuhan UMKM itu sendiri. Dan pada dasarnya BMT juga tidak memiliki kewajiban atau urgensi untuk bisa mengalahkan bank keliling atau rentenir, karena prinsip BMT salah satunya ketika sudah mulai turun di lapangan adalah bisa memberikan edukasi kepada UMKM yang nantinya itu bisa terfilter sendiri UMKM itu, karena seperti kata Pak Rizkyson tadi, bahwasanya tidak semua UMKM bisa menerima, bisa mengabsorb bagaimana warna yang dihadirkan oleh BMT. Tidak semua UMKM juga bisa dibilangin lah istilahnya gitu ya Pak ya, bisa dikasih tahu mengenai bagaimana yang benar, bagaimana pencatatan yang baik, itu tidak semua, sehingga itu bisa menjadi filter sendiri. Jadi nanti UMKM akan memilih di hadapannya gitu, di antara bank konvensional atau mungkin ada leasing di sana, atau ada bank keliling juga, dan di sana juga ada BMT. BMT hadir sebagai pembeda. Karakteristik ini tidak mungkin hilang di BMT itu sendiri, dan kita seharusnya juga bisa membantu untuk menguatkan warna dari BMT itu sendiri ya Pak Rizky ya, sehingga pada akhirnya nanti
fungsi Baitul Mal wa Tamwil itu bisa secara ideal terjadi di masyarakat. Oke, ya itu sangat insightful sekali pastinya. Jadi kita sudah bisa paham ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana hubungan antara BMT dengan UMKM. UMKM sendiri di sisi yang lain juga memiliki karakteristik yang sangat kuat, resisten sekali terhadap krisis, dan itu terbukti dari banyak data yang sudah dipaparkan oleh Pak Rizky tadi. Bahkan tadinya ada prediksi dari lembaga di luar negeri ya Pak ya, yang melihat bahwasanya Indonesia akan sangat terdampak pada krisis, karena krisis, tapi pada akhirnya ternyata ada peredaran uang yang nggak kelihatan, yang itu bisa jadi hadir dari abang bakso yang lewat di depan rumah kita, atau atau kita lagi pengen beli ketoprak misalnya, itu ada uang-uang yang tidak bisa dilihat oleh lembaga di luar Indonesia. Itu yang membuat UMKM menjadi sangat kuat ya bisa dibilang dalam menghadapi krisis global yang kemarin tempo lalu sempat hadir di Indonesia. Oke, baik. Kita buka sesi pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu ketika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau silakan tulis di chat, nanti akan kita coba sampaikan dan kita akan berdiskusi bersama di malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin memulai? Bertanya mungkin? Kalau nggak ada bertanya, saya dulu nih yang nanya. Oke deh. Pak Rizky, jadi tadi kita mendengar ya Pak ya, bahwasanya ada momok tersendiri bagi UMKM dalam karena hadirnya bank keliling. Jadi mereka mungkin seperti nggak ada pilihan ya Pak ya, seperti nggak ada pilihan ketika bank keliling hadir, dia bawa duit gitu ya, dia bawa uang, dan ketika dia sudah menawarkan itu, seperti mungkin karena waktu yang tepat, karena momen yang tepat, jadi akhirnya tidak bisa memilih, artinya tidak bisa berpikir lebih jernih untuk menerima bank keliling. Nah, ketika misalnya nih Pak, ada UMKM yang mungkin dia dengan hujahnya UMKM itu, dia memilih untuk, yaudah deh sementara kita ambil dulu yang dari BMT, dari bank keliling. Nah, untuk si BMT-nya sendiri Pak, ketika misalnya dia menemukan nasabah yang potensial gitu, anggota yang potensial, tapi masih ada hubungan dengan bank keliling, biasanya itu nanti akan seperti apa mekanismenya Pak? Apakah diminta untuk dilunasi atau mungkin seperti apa? Mungkin Bapak bisa kasih pencerahan. Baik, ini menarik kalau bicara tentang ini ya Pak, bank keliling dengan UMKM. Karena kalau kita bandingkan antara bank keliling dengan BMT, itu sebetulnya perbedaannya ini kebalik ya. Jadi kalau di bank keliling itu enaknya di depan, gitu, itu di belakangnya nggak enak pasti. Tapi kalau di BMT mungkin di awalnya ada prosedur yang harus dilewati, sehingga mungkin perasaan buat UMKM ini nggak enak gitu ya. Tapi sebetulnya di belakangnya jadi enak. Nah, kembali lagi kepada bank keliling, kalau misalnya kita bisa melihat ya, bank keliling menawarkan pembiayaan sama si nasabah dia, kita sebut seperti itu. Nah itu dia nggak ada pengisian formulir, nggak ada pengisian hal-hal yang perlu tanda tangan mereka, karena cara mereka merespon nasabah mereka atau anggota mereka itu berbeda dengan BMT atau lembaga yang lainnya. Ini unik juga sebetulnya, dia punya
mengingatkan. Jadi dia datang, dia udah telusuri rumahnya di mana, tempatnya di mana, berjualan di mana. Jadi dia udah tahu persis punya TV berapa, punya kulkasnya ada nggak, ada motor atau enggak. Sehingga oh ini udah wilayah aman dia nih. Yang datang mungkin pada saat itu pakai kemeja, ngomongnya baik-baik. Langsung itu, Bu, butuh uang nggak? Oh enggak. Oh ya udah nih, pegang aja dulu gitu. Jadi bayangkan gitu, si UMKM bilang enggak gitu. Tiba-tiba uangnya langsung ditaruh di atas meja 1 juta, 2 juta. Nah itu kan bingung juga. Tadi yang saya bilang, kalau UMKM atau orang lah ya, dikasih uang yang kemudian itu tidak di luar usaha dia yang lain, itu pasti buat konsumsi pribadi. Pertama, kedua, ketiga diterima terus kan. Lama-lama yang tadinya nggak enak jadi enak gitu. Nah, begitu sudah menumpuk, tiba-tiba bunganya itu berkali-kali lipat. Nah, lanjutannya dia kalau udah kesulitan pasti datang ke lembaga keuangan syariah kan. Ya, gambaran orang UMKM ketika menemuin lembaga keuangan syariah, saya pasti ditolong, dan ini adalah lembaga sosial. Paham maksud saya? Jadi datang ke BMT itu dia bukan bekerja sama, tapi begitu datang ke BMT itu biasanya minta bantuan. Minta tolong. Nah di sini kemudian nanti peran BMT untuk konsisten terhadap SOP yang ada di dalam lembaganya. Karena BMT itu didirikan didahului oleh SOP, sistem, dengan kalau bank klinik mungkin saya nggak tahu ya keunikan dan karakternya seperti apa. Tapi BMT pasti dia punya SOP dan yang lain-lainnya gitu. Nah ketika SOP itu kemudian berubah, yang tadinya harus dianalisis dulu atau diawali dengan kerjasama, Pak saya mau kerjasama, tiba-tiba berubah menjadi Pak saya minta bantuan. Nah ini udah diawali dengan awal yang berbeda terhadap yang tapi mungkin bahasa kata-kata yang tepatnya adalah mungkin BMT harus konsisten ketika ada yang datang sifatnya sosial, maka sumbernya harus dari yang sosial. Ketika memang yang datang itu memang dari komersial, maka sumber yang digunakan uangnya harus yang komersial. Artinya seperti ini, kalau BMT memiliki hanya uang komersial yang ada di lembaganya, maka uang komersial itu tidak bisa digunakan untuk yang sosial. Nah, tapi kalau misalnya punya uang sosial, ya nanti harus juga didistribusikan secara baik kepada yang tepat. Mungkin seperti itu jawabannya dari saya, Pak Rizky. Oke, baik. Ya, ada yang resen Pak Rizky dengan Bapak atau Ibu nih? Ibu kali ya? Bapak. Oh, Bapak, sorry. Ya, dengan Bapak Tiar. Silakan Pak Tiar, pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Rizky ya. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiar. Saya juga bisa dikatakan pelaku BMT di Tangerang Selatan. Di sini saya lihat ada senior pelaku BMT ya, ada Pak Donala dan juga Pak Muzakir, beliau guru saya. Dan banyak belajar juga terkait dengan per-BMT-an ya di Tangerang Selatan. Salam hormat pada para suhu. Kalau kita berbicara BMT dan UKM, mungkin ini kajian yang sudah lama. Kalau dulu ketika saya kuliah ini kajian yang sangat hangat, hubungan efektivitas pembiayaan BMT terhadap perkembangan permodalan UMKM. Kalau kita lihat perkembangan di awal tahun 2020, mungkin ini sangat sangat menarik ya. Tapi ketika kita sudah mendekati di tahun 2020, bahkan di tahun 2022 ini, perkembangan BMT terhadap UMKM itu lebih menarik lagi menurut saya, Pak. Kenapa? Sangat menarik karena seiring sejalan waktu, tantangan BMT itu bukan hanya hubungan BMT dengan UKM atau BMT dengan kasus rentenir ataupun bank keliling. Tapi bisa kita lihat keadaan sekarang itu adalah BMT versus pinjol, BMT versus KUR, BMT versus lembaga-lembaga ya sejenis itulah ya, yang notabene sekarang
keadaan BMT itu seolah-olah terhimpit dengan berbagai macam pilihan. Pilihan itu bukan berarti negatif saja, tetapi pilihan masyarakat terhadap akses keuangan itu semakin mudah. Dengan berbagai kemudahan itu memudahkan masyarakat mengakses permodalan, ya. Tetapi masalahnya adalah ketika masyarakat itu mudah mengakses permodalan dengan berbagai macam karakteristik permodalan yang diberikan, yang disajikan, entah itu pinjol, entah itu KUR, ataupun lembaga-lembaga keuangan lainnya, masyarakat itu seolah-olah terbuai dengan mereka berpikir, saya nggak perlu ke BMT ataupun ke lembaga-lembaga yang notabene seperti yang saat ini kita bahas, tapi mereka berpikir mana yang kiranya paling cepat aksesnya, dan mereka bisa berjalan sebagaimana uang itu cepat mereka ada di tangan mereka. Sehingga realita yang ada, BMT saat ini kesulitan untuk bisa berkembang sesuai dengan ranahnya. Bahkan ada di daerah tempat saya ada beberapa BMT yang notabene gulung tikar, ya, entah itu masalah mismanajemen kah, ataupun masalah pengelolaannya kah, atau memang banyak anggota ataupun bahasa perbankan itu nasabahnya itu macet. Tetapi memang ini salah satu tantangan yang harus kita pahami dalam pengelolaan BMT yang secara hitohnya harus tumbuh berkembang sesuai dengan SOP yang baik, yang harus mengikuti zaman digitalisasi, dan harus mengamankan loyalitas anggota atau notabene nasabah agar terus berinteraksi dengan BMT itu sendiri, sehingga si BMT tidak kehilangan anggota yang notabene tadi itu yang saya bilang, saking mudahnya akses permodalan yang yang disajikan, ya, sehingga si anggota itu tidak peduli sekarang itu mungkin mohon maaf bahasa syariah ataupun tidaknya, mereka berpikir yang mana paling cepat lah, apalagi dengan masa pandemi yang sekarang ini. Seperti itu, Pak. Jadi kalau dibilang memang BMT dengan UMKM itu sudah tidak bisa dibantahkan sangat berperan, tapi saat ini mungkin ini penelaahan ataupun perhatian saya terhadap BMT terhadap UMKM tuh mungkin agak sedikit bergeser dengan keadaan yang memang banyaknya literasi keuangan yang ada di hadapan anggota ataupun nasabah masyarakat kita. Mungkin itu, Pak. Itu saja. Mohon penilaiannya bagaimana saat ini BMT agar tidak, tanda kutip ya, tidak terjerumus pada kalah bersaing dengan lembaga keuangan untuk bisa tetap berkontribusi membangun UMKM. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, Pak Tiar. Sedikit pertanyaan untuk Pak Rizky. Jadi, bagaimana kondisi BMT saat ini yang dirasa cukup dihimpit, ya Pak, ya? Dihimpit dari sisi financial teknologi yang dari pinjol, jadi sehingga anggota dari koperasi itu mungkin ada yang terbuai dengan yang disajikan oleh pinjaman online atau akses lain yang cukup cepat. Bagaimana positioning BMT akhirnya untuk mengatasi hal ini? Silakan Pak Rizky. Ya. Terima kasih Pak Tiar, tadi insight-nya cukup bagus buat kita semua ya. Sebetulnya pembahasan cocok dengan materi kemarin ya, terkait dengan teknologi apakah bisa masuk ke dalam lembaga keuangan mikro. Nah sebetulnya ini yang harus jadi jadi salah satu PR juga buat BMT ya, untuk beradaptasi dengan ini sistem dan teknologi. Kebetulan saya juga ada di bidang teknologi ini. Beberapa hal yang sulit ya untuk BMT itu bergeser, itu
kemampuan untuk beradaptasi. Beradaptasi ini mungkin dipengaruhi oleh semua stakeholder yang ada di dalamnya, bukan cuma si UMKM-nya saja gitu, tapi memang juga yang ada di struktur organisasi yang ada, baik itu pengurus, manajemen, dan lain-lain. Ketika memang mereka harus beradaptasi dengan teknologi yang ada, minimal gitu dari manual berubah menjadi sistem yang sederhana, dari sistem sederhana berubah dari online, dari online berubah menjadi mobile. Nah ini terkadang ada BMT yang memang nilainya sampai ratusan miliar, itu juga agak sulit gitu untuk masuk ke dalam perubahan sistem. Nanti bicaranya masalah security data lah, nanti datanya diambil dan lain-lain. Ini menjadi sulit untuk dipahami oleh mereka. Sehingga ini juga karena sulit dipahami dari internal BMT, kemudian ini juga sulit untuk di-adaptable kepada UMKM. UMKM yang biasa megang buku tabungan, tiba-tiba ngelihat semua saldonya tiba-tiba harus di handphone. Nah, kemudian yang tadinya menerima slip dan yang lain-lain tiba-tiba tidak menerima slip gitu, semuanya jadi paperless, nggak ada, semuanya by handphone, semuanya by digital. Nah ini menjadi tantangan. Nah kalau saya tetap kembali kepada prinsip tadi karakter dari si BMT ya, bahwa proses edukasi itu yang seharusnya tidak boleh berhenti di dalam BMT. Nah ketika BMT atau lembaga keuangan manapun ya kemudian berhenti dari proses belajar, proses untuk belajar beradaptasi dengan yang lainnya, maka di situ sebetulnya sudah masuk ke dalam di mana BMT menggali atau lembaga keuangan tersebut menggali lubang kuburannya sendiri gitu, ketika mereka sudah berhenti untuk belajar, kemudian beredukasi. Apalagi yang namanya lembaga keuangan itu kecepatan antara satu lembaga keuangan dengan lembaga lain itu memang persaingannya sangat luar biasa gitu. Karena bicara uang itu memang untuk yang berat-berat itu memang enaknya di depan, tapi di belakangnya jadi tidak enak. Tapi saya pikir kalau seandainya BMT tetap kemudian memegang prinsip yang tadi, prinsip edukasinya berjalan, dan itu menjadi karakter BMT, saya pikir BMT itu bisa beradaptasi. Bahkan ketika saya melakukan pendekatan dengan BMT ya untuk memakai sistem dan lain-lain, memang yang harus dilakukan adalah proses edukasi itu, dan itu lama. Bisa jadi hari ini saya datang menawarkan sebuah misalnya sesuatu yang berbeda dengan mereka, atau sebuah perubahan buat dalam sistem, itu bisa jadi diterima 2 tahun sampai 3 tahun kemudian baru mereka baru punya ya ini kayaknya kita harus berubah gitu. Jadi lama, belum perbedaan pendapat di antara mereka, harus dibicarakan dulu. Nanti sistem security-nya seperti apa ya? Teknologi itu kan mahal, tapi yang ditawarkan kepada yang yang kelas mikro itu kan nggak mungkin yang mahal-mahal juga gitu. Sehingga bukan cuma bagaimana bicara tentang security, tapi juga bicara masalah teknologi yang tepat buat mereka. Nah ini juga butuh banyak hal. Tapi selama mereka tidak meninggalkan karakter mereka terhadap masalah edukasi dan yang lain-lain, saya pikir BMT itu bisa adaptable dengan baik itu dengan pinjol dan yang lain-lain gitu. Selama itu tidak ditinggalkan. Tapi kalau sudah ditinggalkan, itu buat saya mereka sedang menggali lubang buat mereka sendiri untuk tidak berkembang. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Rizky atas responsnya. Berikutnya Pak Andonala Tahir, silakan Pak ketika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bukan mau bertanya sih, tapi coba ngasih sedikit pengalaman terkait dengan tadi pertanyaan, bagaimana jika BMT menemui calon anggota atau menemui anggotanya yang punya pinjaman ke rentenir. Ya, saya ingin sedikit cerita pengalaman. Ketika saya di BMT Pajak Sidik, Kopas Tanah Abang,
kita tuh coba bikin program membebaskan para pedagang di bawah itu, karena kita kan dasarnya kelas bawah ya, itu bebas dari rentenir ya. Mereka kita kasih kort ya, pinjaman untuk bebas dari rentenir. Dengan syarat mereka berjanji tidak akan pinjam lagi gitu. Ya. Ternyata komitmennya nggak jalan gitu. Ya. Setelah kita kasih pinjaman kort ya, itu berikutnya padahal di samping kort kita juga nawarin, nanti kalau mau kebutuhan modal ajuin aja ke BMT gitu ya. Nanti kalau di intern kita itu nanti analisanya adalah kelancaran dalam bayar kortnya gitu. Nah, ternyata itu mereka tetap pinjam aja ke rentenir gitu, pinjam lagi gitu. Dan itu pengalaman di BMT. Terus ketika saya dari BMT ke BPR di Tangerang, ketika saya masuk, BPR itu menyatakan program yang sama gitu, membebaskan barang kecil dari rentenir. Ya, jadi begitu saya masuk mereka berjalan dengan metode yang sama, ya, meminta komitmen dari barang kecil itu supaya dikasih pinjaman bunga lunak, ya, jasa lunak, itu nggak minjem lagi ke rentenir gitu, ya, cukup bayar administrasi aja. Ternyata berjalannya sama, di tengah jalan ya si barang kecilnya kembali ke rentenir, ya. Jadi emang pembinaan ke pedagang kecil itu juga harus berjalan juga gitu ya. Mereka tidak hanya kita butuh modal, juga perlu pembinaan untuk memberikan pengertian. Tapi ya gimana ya, berdasarkan mereka kan itu benar tadi bilang itu, mereka tuh ketika butuh, ketika ada nawarin ya mereka ambil gitu. Lupa dengan komitmen dengan yang sudah memberikan pertolongan sebelumnya. Mungkin itu aja yang ingin saya ceritakan, pengalaman mengenai pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pengalaman menarik ya, Pak Rizky ya. Jadi akhirnya si UMKM ini lupa daratan. Jadi ketika sudah dibantu dengan port, malah di tengah. Karena mungkin tawarannya manis banget kali ya Pak Rizky ya, di bank keliling ini. Jadi mau nolak pun sayang atau mungkin seperti apa ya, mungkin edukasi ya Pak ya, edukasi yang bisa ditawarkan. Silakan Pak Rizky kalau mau ditanggapi. Iya, tadi pengalaman yang bagus dari Pak Andanola ya, dan itu nggak cuma terjadi di satu tempat saja, tapi memang juga terjadi di beberapa tempat. Karena memang prinsipnya ketika orang sudah ini saya kembali kepada prinsip yang diajarkan di dalam Al-Quran ya. Karena kalau orang sudah terkena riba itu seperti orang yang memang terinjeksi dengan terinjeksi dengan kelemahan atau racun lah, sehingga dia menjadi lemah gitu. Ketika dia sudah lemah, orang kalau sudah lemah kan itu diarahkan seperti apa aja tuh udah bisa kemana saja gitu. Dan semakin lemah diterima terus dan semakin kecanduan. Kalau sudah kehilangan kesadaran, maka orang bisa mudah untuk dilumpuhkan. Karena itu memang ini jadi peranan kita. Makanya tadi saya mengatakan di awal bahwa bukan peran BMT untuk mengalahkan bank keliling, karena si bank keliling saja, jangankan BMT gitu, bank sekelas bank besar aja nggak bisa mengalahkan bank keliling gitu. Dan itu bisa menjadi masih juga jadi masalah buat mereka gitu. Jangankan buat bank yang besar, pemerintah saja tidak bisa mengalahkan bank keliling, masih terus beredar gitu. Dengan segala peraturan, sudah ada yang dipenjara, sudah ada yang ini, tapi tetap saja bank keliling itu tetap ada. Yang datang orangnya pakai kemeja, kacamata, bagus gitu ya. Nanti yang nagih itu udah beda, badannya keker, bertato gitu kan. Jadi serem gitu. Jadi memang seperti itu. Nah, yang jadi peran BNP terhadap ini adalah concern terhadap UMKM-nya. Memang akhirnya kita nggak bisa merubah UMKM itu kemudian berubah 100%. Tapi bisa jadi dari 20 UMKM ada 1-2 yang bisa kita bina.
Dari 20 bisa jadi ada 4 sampai 6 sampai 8 UMKM yang bisa kita bina. Memang nggak semua. Karena bicara karakter orang, kita masuk ke dalam bisnis dunia keuangan itu adalah the dangerous business sebetulnya. Bayangkan kita ngeluarin 1 juta, dapatnya 10.000 gitu. Dan ada kemungkinan hilang itu 1 juta, dapat 10.000, hilang 1 juta. Nah ini sehingga hubungan di awal kita kenal ya, atau bahasa ininya ta'aruf kita kenal, kemudian proses ini juga udah kita, dan tidak terburu-buru di awal. Nah ini ini mungkin kajian yang berbeda ya, tapi ini menjadi perhatian dari hal-hal yang terjadi di BMT. Mungkin itu Pak Rizky. Oke. Baik, terima kasih Pak Rizky atas feedback-nya. Berikutnya ada yang resen Pak, dengan Pak Agus ya Pak ya. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik ini diskusi malam ini. Kenalkan Pak, nama saya Mas Agus dari Kalimantan Utara nih Pak. Provinsi terakhir. Oke. Saya selaku UMKM sekaligus juga pernah menjadi pengelola BMT untuk menghilangkan, ya kalau di sini sih namanya rentenir Pak ya, yang biasa kita temui di lapangan itu memang sulit untuk dipisahkan pelaku UMKM terkait masalah dengan rentenir tersebut, karena yang menjadi tantangan khususnya mungkin BMT terkait masalah proses untuk pencairan. Karena kalau kami mengamati di lapangan memang rentenirnya sangat mudah sekali. Ya, mereka butuh tanpa perlu bertele-tele, ya paling itu menit bisa cair gitu. Sementara mungkin di BMT butuh proses paling tidak sehari, 2 hari, atau 3 hari gitu. Nah, dan ini menjadi tantangan BMT ke depan terkait proses pencairan kebutuhan UMKM itu sendiri. Kenapa itu semakin sulit dihilangkan? Karena memang sangat mudah sekali. Dan kami pernah berdiskusi dengan beberapa UMKM bahwa mereka mengatakan bagaimana BMT membantu kita sementara prosesnya harus butuh jaminan, butuh KTP, fotokopi survei dan lain sebagainya begitu. Sementara kita perlunya sekarang gitu. Ya, mereka beralih ke rentenir itu karena mereka tidak lagi melihat berapa persen bunganya, bahkan sampai pernah yang kami temui sampai 30%, mereka tidak mikirkan itu lagi. Bahwa yang penting hari ini dapat gitu. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana menyadarkan saudara-saudara kita, khususnya pelaku UMKM, bahwa bahayanya riba yang mereka mungkin tahu gitu, tapi karena keadaan ekonomi ataupun kebutuhan modal mereka tidak bisa mengakses ke perbankan, nggak punya jaminan, dan mereka juga kita belum kenal, sulit untuk dipercaya, tidak ada garansi person dari keluarganya ataupun pelaku UMKM yang di sekitarnya. Dan ini yang sulit sekali. Sehingga SDM yang dimiliki BMT ini harus berinovasi, harus memiliki wawasan yang luas, bagaimana menyadarkan saudara-saudara kita bahwa
jeratan-jeratan renter ini sangat berbahaya begitu. Ya, bahkan ada saudara kita yang pelaku UMKM yang pernah kami temui bahwa pinjamnya 7 juta dan bisa menjadi sampai ratusan juta gitu. Karena udah bertahun-tahun begitu. Dan inilah yang menjadi tantangan kita bukan hanya di wilayah kita, wilayah kami, tetapi di seluruh Indonesia, bahwa ini BMT penting sekali memperhatikan proses ya, proses pencairan kebutuhan UMKM, karena sekarang teknologi sudah semakin canggih, rata-rata BMT sudah memiliki digital teknologi digital, bahwa selalu BMT harus diharuskan untuk mengikuti teknologi, ya, bisa semacam mobile banking, jadi pengajuan juga mungkin bisa melalui kayak pinjol ya, seperti pinjol gitu. Mungkin hanya itu Pak. Ini tantangan kita bersama dan harapan kita ke depan semoga BMT bisa memperhatikan secepat kebutuhan UMKM itu sendiri untuk menghindari, karena kalau kita prosesnya 3 hari mereka pasti ke renter tadi, karena mereka hanya kasih lihat KTP-nya udah cair gitu. Begitu. Itu yang pengamatan kita di lapangan, yang banyak terjadi di pasar-pasar biasanya, yang sangat mudah target mereka. Mungkin itu Bang sedikit sharing dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus dari Kalimantan Utara ya, bercerita mengenai kondisi BMT versus rentenir di sana. Silakan Pak Rizky, ketika kalau mau ada feedback silakan. Baik, tadi seperti yang saya sampaikan ya, memang yang menjadi momok semua lembaga keuangan itu memang ya kehadiran ini memang rentenir atau yang disebut dengan bank keliling. Kenapa? Karena memang dia memiliki keunikan seperti itu, kecepatan gitu. Tapi memang di belakangnya nggak enak. Apalagi kayak yang dipinjol-pinjol itu juga sebuah nomor. Itu bisa ada yang 60, ada yang juga 70% sebulan, tapi orang senang aja buat ngambil itu semua. Nah inilah di sini sebetulnya peran semua. Jadi kalau BMT kemudian harus mengalahkan, kita sebut makhluk lah ya, atau apa ya kita sebut, iya, makhluk seperti itu tidak mungkin bisa kita kalahkan, karena tarikan uang itu sangat luar biasa Pak. Saya sedikit cerita tentang bagaimana ada dulu peristiwa orang bisa menggandakan uang Pak. Gitu. Nah itu yang menjadi kelompok atau pengikut yang menggandakan uang itu bukan anak lulusan SD, SMP. Ini saya nggak enak nyebutinnya ya. Saya nyebutin pakai itu aja. Jadi menggandakan keuangan, ternyata yang jadi korbannya itu adalah orang-orang S3, S2, profesor, yang secara pendidikan itu tinggi-tinggi gitu. Karena ya tukang sayur itu nggak mungkin punya uang 100 juta, atau tukang bakso punya 50 juta untuk digandakan, itu nggak ada gitu. Nah, tapi kita lihat jangankan untuk kelas UMKM, di kelas-kelas orang yang berpendidikan, bahkan ada orang kaya saja itu masih mau untuk menaruh uang untuk bisa disulap dari selembar menjadi 2 lembar ditaruh di kantong plastik. Nah ini apa artinya? Artinya memang ketika sesuatu itu berkaitan dengan hawa nafsu, ini memang sangat sulit dikendalikan selama kita memang ada di wilayah yang tidak bisa dikendalikan oleh diri kita. Nah yang memang jadi peran BMT memang concernnya memang kepada UMKM itu tersebut. Ada hal-hal yang memang yang menjadi batasan buat UMKM nggak bisa menembus dan tidak bisa merubah orang. Tapi dengan adanya kehadiran kita BMT, ada orang yang mungkin pada saat itu punya pandangan berbeda dengan UMKM lain yang tadi
ya pokoknya saya uang cair. Tapi mungkin di antara mereka ada orang-orang yang kemudian dia lebih mementingkan proses yang bersih, proses yang halal, proses yang toib secara prosedur yang lain-lain, itu ada. Nah, itu yang menjadi challenge buat BMT untuk bisa mampu menemukan yang orang tersebut, karena itulah nanti keberkahannya. Ketika ada 1 orang, 2 orang, 3 orang masuk ke BMT dan dia bercerita kepada yang lain, itu keberkahan itu akan menular. Karena bukan cuma keburukan saja yang menular, tapi kebaikan itu yang menular. Sehingga karakter si BMT itu bukan hanya bagaimana ada uang komersial, tapi juga ada uang sosial. Nah, uang sosial ini tidak harus didefinisikan kepada sesuatu yang sifatnya uang kemudian disalurkan pada sosial. Hal yang seperti itu juga itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya uang sosial, atau bahasa kerennya ini adalah modal sosial. Ketika sudah ada kejujuran, sudah ada kesabaran, sudah ada kekompakan, yang tadinya cuma 2 jadi 10, dari 10 jadi 20, dari 20 jadi 100, itu memang butuh waktu. Dan bahasa kita mungkin kita sebut dengan bagaimana membangun ekosistem di dalam ekonomi. Nggak perlu cepat, karena bicaranya kalau uang bicara cepat itu biasanya akan cepat hilang. Dan apalagi ketika uangnya bisa bertambah dan orang tidak memahami uang itu apa gitu. Nah, ini nanti sebenarnya menarik kalau ada kajian tentang uang ya, karena ketika orang tidak memahami uang, kemudian dia lebih senang dengan sesuatu yang cepatnya datang, maka dia juga akan cepat hilang. Apalagi dia tidak bisa memahami apa yang itu yang dimaksud dengan uang. Gitu. Karena beda ketika kita membangun sesuatu, saya ingin mencari uang, dibandingkan dengan bagaimana kita menghasilkan uang, walaupun ini juga jauh ya dari apa yang menjadi prinsip dari BMT. Tapi antara mencari dengan menghasilkan saja sudah berbeda maknanya gitu. Apalagi pada makna kita ini adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan uang ini dari orang yang kaya kepada orang-orang yang UMKM. Seperti itu, Pak Rizky. Iya, baik. Terima kasih Pak Rizky atas feedback-nya. Ya, jadi cukup seru sekali. Ya, baik. Cukup seru sekali perhelatan BMT Talk Show kita malam hari ini. Dan mungkin di lain sisi ada sekumpulan bank keliling atau rentenir yang melakukan hal yang sama kayak kita. Dia lagi ngebahas bagaimana untuk melawan gitu misalnya BMT. Nah, mungkin mereka selain karena padat modal, tapi juga memiliki kekompakan yang sepertinya harus kita kupas, Pak Rizky. Mungkin nantinya akan ada satu sesi sendiri BMT Talk Show bagaimana cikal bakal rentenir, bank keliling di Indonesia, karena bahkan bank umum pun, bank konvensional pun momoknya sama dengan BMT, yaitu bank keliling. Itu mungkin bisa kita jadikan bahan diskusi berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Pak Rizky-son, kepada Pak Andonala, kepada Pak Tiar, Pak Agus, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti BMT Talk Show volume 2 pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan banyak manfaat untuk mengembangkan teknis keuangan mikro syariah di masa depan. Nantikan BMT Talk Show volume 3 berikutnya, insya Allah kita jadwalkan pada tanggal 16 Februari 2022. Insya Allah ketika tidak ada halangan, nanti kami akan beritahukan kembali dalam waktu 7 hari sebelum hari H untuk penyelenggaraan teknis acaranya. Semoga nanti banyak lagi yang bisa bergabung di kita ya Pak Rizky ya, dari sisi UMKM-nya, atau dari sisi BMT-nya atau koperasi syariahnya, atau dari sisi regulator. Silakan berkumpul di BMT Talk Show ini. Semoga kita semua bisa sama-sama saling menguatkan, dan nantinya kita bisa secara perlahan menggerakkan keuangan mikro syariah yang kita mulai dari level mikro seperti ini. Oke, jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa pada BMT Talk Show volume berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pamit semuanya. Terima kasih semuanya, atas Pak. Terima kasih.